Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Salam jumpa lagi dalam belajar matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang KPK. Apa sih itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya misalnya membuat sebuah contoh soal tentang KPK. Ya kan? Untuk soal yang pertama, misalnya itu tentukan misalnya KPK dari misalnya 6 dan 8. Nah, saya yakin teman-teman pernah mempelajari tentang KPK. Nah, sekarang saya coba bahas cara yang saya pahami dan menurut saya itu lebih gampang. Nah, saya biasanya menggunakan cara dengan membuat tabel. Nah, misalkan ini 6, ini 8. Nah, 6 dan 8 ini kita bagi oleh angka yang sama. Di sini misalnya kita baginya itu bagi 2. Nah, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, teman-teman, untuk 3 sama 4 ini tidak bisa dibagi oleh angka yang sama lagi. Ya, untuk 3 dan 4 ini tidak bisa dibagi oleh angka yang sama lagi. Nah, berarti kita boleh stop sampai di sini. Jadi KPK-nya adalah tinggal kali 2 dikali 3 dikali 4. Nah, 2 dikali 3 dikali 4. Nah, hasilnya 2 dikali 3 kan 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 ini adalah 24. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan atau anak-anak perhatikan bahwa di sini ketika hasil pembagian yang ini, yang pertama ini atau misalnya selanjutnya tidak bisa dibagi oleh angka yang sama lagi, maka boleh stop sampai di situ. Tetapi kalau misalnya dua-duanya, misalkan di sini bukan 3, tetapi misalkan angka yang di sini sama di sini masih bisa dibagi oleh angka yang sama, boleh dibagi lagi dan itu harus ya. Tapi karena 3 dan 4 tidak bisa dibagi oleh angka yang sama, berarti boleh stop sampai di sini. Jadi untuk soal KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Oke, sekarang kita buat contoh yang satu lagi. Contoh selanjutnya, misalkan untuk yang nomor 2. Tentukan misalnya KPK dari misalnya itu adalah 4 dan 12 ya. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, kita buat seperti tabel, di sini 4, di sini 12. Nah, kita bikin seperti tabel. Nah, sekarang kita bagi oleh angka yang sama. Ini bebas baginya ya. Yang penting dibagi oleh angka yang sama. Nah, saya langsung itu dibagi 4. Nah, 4 ini dibagi 4 hasilnya 1. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, sekarang kan sisanya itu 1 sama 3. 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini tidak bisa dibagi oleh angka yang sama lagi. Maka KPK-nya adalah tinggal kita kali. 4 kali 1 dikali 3. Ya. 4 kali 1 kali 3. Nah, hasilnya adalah 4 kali 1, 4. Terus dikali lagi dengan 3, hasilnya 2, 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Gimana? Gampang kan teman-teman ya, cara mencari KPK? Nah, ini kan kita baru yang dua angka. Bagaimana kalau misalnya angkanya ada 3, misalkan ini kan cuma 2 ya, 4 sama 12. Kita coba yang angkanya ada 3, teman-teman ya. Nah, misalnya ini contoh soal nomor 3 ya. KPK misalkan dari 6, 9, dan 12. Nah, caranya seperti tadi, kita bikin seperti tabel. Di sini 6, terus 9, sini 12. Pokoknya kita bikinnya seperti tabel. Nah, kita bagi oleh angka yang sama. Di sini misalnya saya bagi dengan 3. Nah, sekarang 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini sisanya 2, 3, 4. Nah, ada dua angka yang masih bisa dibagi oleh angka yang sama, yaitu angka 2 dan angka 4.
Kalau 3 kan sudah tidak bisa dibagi karena dia bilangan prima. Nah, berarti kita sepakatin di sini adalah dibagi oleh 2. Nah, di sini 2. Sekarang, 2 ini dibagi dengan 2 hasilnya 1. 3 tidak bisa dibagi oleh 2. Jadi kita tulis lagi. Nah, sekarang 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, teman-teman, di sini sisanya itu adalah 1, 3, dan 2. Dari ketiga angka ini tidak bisa lagi dibagi oleh angka yang sama. Oleh karena itu, kita stop sampai di sini. Jadi, untuk KPK-nya adalah perkalian dari 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2. Ya. Nah, berarti kita tulis KPK-nya adalah 3 dikali 2 dikali 1 kali 3 kali 2. Nah, sekarang kita hitung. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 2 sama dengan 30, 36. Jadi, KPK dari 6, 9, dan 12 adalah 36. Bagaimana teman-teman? Gampang kan cara mencari KPK? Nah, oke, kita buat satu contoh lagi yang 3 buah pecahan sebelum nanti kita membahas kalau misalnya ada 4 angka, bukan pecahan tadi angka ya. Nah, misalnya kita bikin lagi contoh ya. Nomor 4. Misalnya, tentukan KPK dari misalnya 5, terus 8, habis itu misalkan 12, dan misalnya 20 ya. Ini ada 4 angka ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti tadi tetap kita buat tabel di sini 5, 8, 12, 2, 20. Oke. Oke. Sekarang kita bagi oleh angka yang sama. Misalnya di sini saya maunya itu bagi 5. Nah, di sini bagi 5. Ini bebas ya, asalkan bisa dibagi oleh angka yang sama, meskipun hanya untuk beberapa angka. Nah, di sini 5 dibagi 1 hasilnya 5 dibagi 5 maksudnya, hasilnya 1. 8 tidak bisa dibagi 5, maka kita tulis lagi 8-nya. Pokoknya kalau misalnya tidak bisa dibagi, kita tulis lagi. Sekarang, 12 dibagi dengan 5 itu tidak bisa, kita tulis lagi 12-nya. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, berikutnya kita bagi dengan 4. 1 dibagi 4 kan tidak bisa, terus lagi satunya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kita perhatikan di sini bahwa di sini sisa 1, 1, 2, 3, dan 1. Nah, dari keempat angka ini tidak bisa lagi dibagi oleh angka yang sama. Maka KPK-nya adalah tinggal perkalian dari 5 dikali 4 dikali 2 dikali dengan 3. Kenapa saya tidak misalnya dikali 1? Karena nanti ketika dikali hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi KPK-nya adalah 5 dikali 4 dikali 2 dikali 3. Sekarang mari kita hitung. Hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 20 kali 6 sama dengan 120. Oke, jadi teman-teman, ketika misalnya untuk mencari KPK-nya itu, ketika misalnya hasil pembagian yang terakhir tidak bisa dibagi oleh angka yang sama, jadi boleh stop sampai di situ. Jadi KPK-nya adalah kita tinggal hitung yang dibagi yaitu 5 dan 4 terus dikali dengan hasil bagi yang terakhir ya. Jadi 5 dikali 4 kali 1 kali 2 kali 3. Di sini saya tidak tulis kali 1 karena ketika nanti 120 bagi 1 kan kali 1 kan hasil tetap 120. Nah, itu untuk mencari KPK dari 4 angka ya.